Sudah lebih dari 1 tahun. Jadi minggu lalu di telepon ibu itu bahwa bantuan ini ada dan program berjalan melalui bapak-bapak yang dari Kementerian Pematang Siantar ya Pak ya, dari Kementerian apa ya Pak? Ya. Jadi pada bapak dari selamat datang kami ucapkan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas bantuannya dan dukungannya. Yang pasti kami di Desa Bangun ini mayoritas petani kopi Pak. Saya tambahkan dikit, kebetulan di sini ada bapak ini PPM desa, dan desa kami sebenarnya sudah dari 90% petani rata-rata sudah menanam kopi sejak 2019 lalu. Jadi sehingga kami perlu bahkan dimulai dari budidayanya sampai ke mesin-mesin pengolahan kami sangat bagus. Jadi kami sampaikan dan terima kasih nama desa, dan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak untuk memberi arahan maupun proses bisa dapat bantuan. Terima kasih. Horas. Jadi sebelum kita melakukan acara mungkin sebaiknya kami memperkenalkan diri. Saya Winar Persilaban, ketua. Ini kami tim yang mendapatkan hibah dari kementerian. Jadi kalau dibilang hibah Bapak Ibu itu merupakan pendanaan dari negara. Nah, tidak semua judul bisa lolos. Salah satu adalah judul kita yang bermitra dengan kelompok tani Perdas. Nah, di sini kami hadir, saya sendiri sebagai ketua, teman saya, Pak Tim saya, Rinpron Nebaho. Jadi dosen teknik. Kebetulan beliau ini yang ikut juga merancang mesin penggiling kopi yang akan kita hibahkan untuk kelompok tani kita. Kemudian yang ketiga, Adi Friendly Simanullah. Ini dosen fisika. Jadi yang merancang juga bagaimana mesin ini nanti bisa bekerja dengan baik. Kalau saya bidang ilmunya Bapak Ibu adalah biologi, bisa juga masuk ke pertanian. Nah, jadi kira-kira demikian. Juga ini yang pakai alma mater, mungkin boleh juga kami perkenalkan, ini mahasiswa dari biologi ya, dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Mungkin mudah-mudahan mak anu inang lebih Nomensen. Nah, kami nih, kebetulan Nomensen kalau Medan, kalau Siantar. Nah, kami masih Siantar. Kita tak bisa dari yayasan. Jadi amang inang perjolo-jolo melihat kami Tuhan saat kami ditempatkan di Desa Bangun dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang sudah menyambut kami dan memfasilitasi kami, dan perangkat-perangkatnya yang boleh memfasilitasi kami untuk hadir di tempat ini bersama-sama untuk kemajuan petani khusus Desa Bangun. Kemudian kami ucapkan juga kepada Bapak Ibu yang seperti yang dilaporkan oleh Bapak kita sebagai besar petani, sebagai peserta. Jadi amang minang tanggung negok kami. Nah, kebetulan mau dapat bantuan sampai negara, tapi lagi di zaman saudara berhati-hati loh amang minang. Tersebar kami pengalaman mapping, dengan serba pengawasan ketat loh. Jadi nabi terbaik kami amang minang adalah salah satu bentuk pemberian ilmu. Ada kami juga akademisi loh. Nabi sembako kami itu berupa ilmu. Nabi memajukan pertanian khusus adalah kopi. Sekaligus juga nanti kami akan menyerahkan bantuan mesin pengupas. Nah, juga kulit kopi nanti bisa kita berdayakan. Itu jadi ada 3 rumpun ilmu: biologi, teknik mesin dan fisika. Nah, mudah-mudahan bisa membantu. Mungkin
Ima coba sekedar perkenalan kami. Ya, ya. Jadi untuk kegiatan kita Bapak Ibu, pertama kegiatan serah terima. Nah, nanti kita akan serah terima, mungkin dari Bapak Kepala Desa akan secara simbolis mewakili dari Bapak Ibu sekalian untuk menerima bantuan kami. Kemudian yang kedua ada sedikit penjelasan mengenai mesin ini, bagaimana cara berproduksinya. Lalu kemudian kalau Bapak Ibu nanti memakai atau punya limbah kopi, itu juga bisa kita manfaatkan. Nah, nanti kami jelaskan sedikit bagaimana prosedur limbah kopi tersebut bisa dipakai untuk membantu kesuburan kopi yang kita tanam supaya hasilnya lebih maksimal. Kira-kira Bu Tima. Jadi kami mintakanlah kesediaan Bapak Kepala Desa untuk secara simbolis menerima mesin yang kami hibahkan dari Kemenristek Dikti. Ya. Kelompok tanya? Ya, dari kerja. Perwakilan. Apa ketua? Jadi berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini kami dari Universitas HKBP Namanya Sentomator Siantar mewakili Kementerian Pendidikan dan Riset dan Teknologi menyerahkan secara langsung 1 unit mesin pengupas kopi. Semoga diterima dan kita berbahagia menerimanya. Terima kasih. Tangan. Baik, jadi sebelum dipakai, Bapak Ibu, kami antarkan dengan keadaan baik. Nah, itu tuh. Jadi, yang sekarang saya antar ke Bui Mangulu hingga Sule Ale IP. Bisa ada yang tunjukkan, aduh, di sini bekerja, dan 5 orang tim bekerja di sini. Silakan kepada Pak Ali. Silakan. Baik, Horas Madita Saluna. Horas. Ya. Nah, dengan dalam diri Rendes Manulah 2 namanya. Jadi kami Rosian Nomensen Komunikasi Antar Molotadokon on sebenarnya alani adong programon alani Pak Winarto. Jadi programon luar namanya pengabdian kepada masyarakat. Jadi mulu dosen adong pengabdian kepada masyarakat selain mengajar. Nah, sebenarnya sarupa do sebut guru amanginang. Perbedaannya mulu dosen di mana adong mengajar, adong penelitian, adong pengabdian. Nah, salah satu adong tuson ima pengabdian kepada masyarakat. Wajib do dinamik amanginang dosen campuran di daerah on. Nah, jadi kalau adong pikir diskusi do Pak Winarto bagaimana karena di daerah kami ada kopi. Nah, jadi proposal ompe amanginang dan langsung talian diuji langsung di ACC. Nah, jadi berbagai ada dong tahap proses. Nah, habis talian proposal dipresentasikan di Dikti. Nah, habis diuji oleh reviewer Guarnasian Kemenristek. Nah, karena layak, nah baru di ACC pendanaan. Jadi
salah satu garupa di semua nama bersatu dipadukan bertolong kita melayani dengan kasih mulia, berkarya tulus dan sukacita, berkreasi taklukkanlah tundaan, bina persaudaraan yang kita. Ayo bangkit hasilkan karya nyata dalam naungan Tuhan yang esa. Jadi garam sedekah persatuan, jadilah terang di dunia. Lewat Islam yang semulia, jadilah terang dunia. Masing-masing. Ada untuk membain mesin kopi, ada untuk membain mesin penggiling padi. Nah, Ima tugas di salah satu mahasiswa tadi didampingi oleh dosenna. Di sana ada dosenna mengenang teknik mesin. Nah, jadi kebetulan boy dotawan program ini, makanya jadi mah program ini sangat susah dari Ima mesin pengupas kulit. Nah, jadilah Marwan yang menginang menjalo nang kami passion kampus Indonesia Informasi Center kelas dorongan yang mengenang ulama asa berkembang pada tahun itu bisa mengenai sabu Sini loh. Dia naik dulu. Masalah hotel dengan cakap pandai dengan hotel. oh. Bagai ada suara. Cakap pandai dengan hotel. Jadi mulai teman kita mengakui jadi terkait mesinon Hamis yang jadi mesin perlu dua sebenarnya jangan dong nah sempurna. Jadi kita teknologi kan berbicara bagaimana agar bisa meningkatkan produktivitas kan gitu. Jadi panggilan nami dua ka amang do inang tani misalnya ada piano di memakai masinon kurang misalnya segi produktivitas manang napotca kurang kopi ini asal ta diskusion do naboy tabae misalnya sensorna asal boy mana kurang mungkin kan na bula do asa laku di pasar kan. Jadi mau misalnya kurang do na cacat mungkin laku kan itu kan. Baru saya misalnya takupas kopi ada yang mesti alat naboy tabae misalnya korikon kan tawarin pengering kopi
Jadi asa boy ta diskusion misalnya songonon makan kiro dan boy ta do muri alaman. Nah, boy kabayan songon open nama ke sensor kan. Jadi misalnya ngakurin kopi standarnya songon dia tiga kadar airna kan ikon diskusi do kita kan. Dia mana anggur anak kan ciri khas. Nah, jadi kalau masih non mungkin di tempat orang dan beri mau alai kalau ada di fokus nggak ada video event kami terkait misalnya kan sanksi kita dalam masih kan masih dibui di bawah kalau misalnya nanti di daerah dari misalnya kalau dia do pisau asal boy mana mengupas kopi boy kabareng do iso boy mana na salengon tabereng di lapangan do nato iso asal boy kami misalnya di rumah kami variasinya ada boy mana lembaga semua ini Manginan sampai pemakai detik dipasang kopi jadi nanti gunakan multifungsi do kalau nanti kan bagaimana cara pemakaian mesin untuk dipakai oleh Bapak Ibu sekalian. Kedua adalah tentu kan ada limbah, ada sampah. Setelah kita menggiling kopi ada kulit. Nah, ini Bapak Ibu dari kami sudah menyiapkan satu contoh pupuk yang sudah kami fermentasi. Nah, lihat asli dari kulit kopi. Nah, jadi sebenarnya kulit kopi kalau kita kita balok berdoa tangga manfaat. Nah, tapi sebagai mempercepat pertumbuhan kopi dan tumbuhan. Nah, sederhana tuh cara bekerjanya. Contoh, contoh namanya omak kulit kopi. Nah, kebetulan sempat tayo masuk, jadi dia nggak mau kulit kopi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kulit kopi ini bisa kita fermentasi menjadi pupuk yang ramah lingkungan. Nah, disebutlah dengan pupuk organik. Kebetulan omak juruna dalam mengelola limbah kulit kopi menjadi pupuk organik. Jadi beberapa kulit kopi, nah ditambah dengan boy do di variation hal amang do inang. Contoh, kalau kurang udah kabulung-bulung, daun-daun, ini boleh membantu, memberi kompos, atau tanah, atau kotoran sapi, atau kotoran ternak. Jadi campur ke kulit kopi, baru kemudian kasih air sedikit, nah baru tambahin bakteri. Nah, bakteri mengolah menjadi pupuk organik yang sangat bermanfaat bagi tanaman kopi. Jadi nah, mungkin sebagian namanya ada produksi emulgator. Jadi tamampat terus bakteri nah mampu mendegradasi molekul kami atau mengolah menjadi pupuk yang sangat bermanfaat. Nah, paling kalau sekolah udah takaran nama minang, tinggal menambahi air masa otik, baru tatuak koma. Tapi makanya tidak usah terlalu banyak. Karena sifat di bakteri kan di mana terus do bertumbuh dan berkembang, terus dan non beranak pilang di mana bagas. Jadi holan molestilana di biologi holan merangsang, nah pembusukannya. Nah jadi cukup 2 atau 3, nah, secara merata. Kemudian memang inang satu tutup mak. Jadi kalau fermentasi ya efektif di mana? Tutupnya, tak tutup mak. Pembusukannya sebagak. Ah, jadi tak tutup, ikat. Mau ngatur 2 atau 4 hari. Nah ini sudah bisa kita manfaatkan menjadi pupuk. Nah boleh ditaburkan ke kopi, boleh ke cabai, tomat. Dan ada juga penelitian kita, Bapak Ibu, bukan hanya kulit kopi. Kalau ada sisa kopi, ampas kopi ataupun bubuk teh itu sangat bagus. Itu bisa kita campurkan, kita kolaborasikan ke dalam kulit kopi ini. Ataupun daun-daun bekas. Nah, atau lebih sempurna yang mana pakai kotoran sapi atau kotoran ternak. Belum. Nah, jadi
Boleh coba Abang Minang, tolong 4 bulan baru hasil nak kopi. Nah, ini sudah menjadi riset, menjadi penelitian, ini sangat membantu. Nah, daripada kita menggunakan pupuk yang berbau pestisida atau zat kimia. Jadi ini bisa kita manfaatkan, apalagi kulit kopi dari limbah dosa limon atau blok ini, alangkah baiknya kalau kita manfaatkan untuk jadi pupuk organik. Mungkin ini pengantar dari kami, semoga menambah wawasan kita. Saya kembalikan. Bolehlah saya kenalkan diri Pak ya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah desa yang telah memberikan undangan kepada kami hadir di kegiatan kita ini. Terus dua kelompok tani bisa hadir dalam acara hari ini kantor desa yang tujuannya adalah untuk peningkatan kapasitas dan SDM petani dan kelompok tani area desa baru. Terutama untuk tim dari Universitas Indonesia, secara pribadi saya mengucapkan terima kasih Pak dengan dukungan yang telah diberikan kepada kelompok tani adanya fasilitasi peralatan yang nantinya pastinya dengan adanya alat ini akan ada peningkatan hasil dari yang memang sesuai informasi yang dipaparkan tadi ini adalah masih ada penyempurnaan dan penyempurnaan tadi pastinya dari kelompok tani ini Pak, di sini kami belajar Pak. Jadi di desa Baru ini ada 17 kelompok tani, mereka aktif semua, ada pertemuan rutin Pak setiap bulan. Dan pastinya kalau materi yang kita sampaikan di pertemuan kelompok tani kita berharap karena komoditi utama yang dibudidayakan di desa Baru ini kan kopinya. Bahkan kalau desa Baru ini sudah ada ikonnya kampung kopi. Kalau kita tengok nanti ke bawah itu ada iklan dia gapuranya itu kemarin fasilitasi dari Busri supaya ada tanda ikonnya di desa Baru itu bahwasannya komoditi utama adalah kopi, maka difasilitasi lah alat-alat. Tambahnya tadi Pak dengan dibantu dengan alat-alat mekanis seperti ini Pak, yang pastinya secara langsung ini akan memberikan semangat kepada petani supaya lebih semangat lagi kelompok tani kita berbudidaya kopi tadi Pak. Tambahnya tadi Pak mengenai teknologi ramah lingkungan, pemanfaatan limbah dari kopi itu sendiri memang belum optimal dilaksanakan di sini Pak. Karena cuci kopi, cuci kopinya dia terbuang begitu aja. Jadi kami juga berharap nanti kalau bisa Pak teknologi tambahannya Pak untuk bisa Pak seperti itu harapan kita supaya nanti petani bisa mengadopsi teknologi ramah lingkungan ini kan. Kalau teknologi ramah lingkungan ini kan sebenarnya biayanya murah, tapi repotnya mereka yang kadang mengerjakannya itu selalu jadi momok kan. Jadi kami juga berharap terus kita kelompok tani bergas dan mewakili nasab kelompok lain yang tadi soal manggil. Jadi kalau PGB kelompok bergas dalam kota dan karena dan nagabe orang penari tahu di kelompok lain. Pastinya inspirasi menggunakan kelompok lain asal lebih optimal sehingga berbudidaya kopi. Jadi ingat manian kita pernah kita perubahan semangat karena berbudidaya kopi perlu menjadi komoditi utama. Karena sampai sekarang masih ada petani kita beranggapan kopi ini masih komoditi kedua. Jadi belum beralih ke komoditi utama. Padahal dari sisi harga sekarang kan sudah lumayan menjanjikan. Jadi tapi masih banyak masih kita kejar Pak. Kalau kita bercerita ada itu kemarin struktur datang dari Baru juga harga manik, dia ketua asosiasi kopi IG Kopi Sumatera Utara, bahkan dia sering juga menjadi dosen tamu di Universitas. Dia menyatakan dengan kajian yang dilaksanakannya di lahannya sendiri, dia bisa membuat kopi setiap bulan panen. Nah, jadi itu juga nanti perlu kita optimalkan nanti kalau bisa melalui dari sisi budidayanya Pak di terus kelompok tani yang ada di desa Baru. Saya rasa itu bisa saya sampaikan. Kami sangat mengapresiasi untuk tim dari Universitas Indonesia atau presentasi acara ini. Terima kasih.
Bisa kita mak, baru ke sekolah kita tuh apa om, serang kaku. Iya, diskusi ya. Jadi memang kami juga sudah menyambut kehadiran sini. Jadi seperti yang dibilang tadi kawan tadi Pak Membangun, alat ini tidak ada yang sempurna. Jadi kami juga bagian akademik butuh juga data-data. Seharusnya ini loh, seharusnya alat ini baru ada lagi masukan, misalnya ini udah kopi, ini ada airnya, seharusnya bisa dimanfaatkan juga hasil penelitiannya di sini. Nah, itu juga sebagai masukan. Kami hanya 3 Mas yang mengingat. Jadi masih banyak disiplin ilmu yang ada di sana. Itu nanti dapat kami materinya dari sini, itu pun akan kami diskusikan bersama akademik di sana. Jadi bukan misalnya ada orang kimia juga sana, oh saya bisa memanfaatkan itu, bisa mengolahnya itu. Misalnya tadi apa kulit kopi ya, kulit kopi sekaligus dengan air cuciannya itu kita bisa manfaatkan menjadi misalnya pupuk organik cairan misalnya boleh. Nah, dengan adanya posisi ini, kalau kami sama dengan Pak Nebako itu kami tekniknya aja, teknik misalnya pembuatan mesin, misalnya apa yang bisa kami buat untuk mesin, masukkanlah itu nanti untuk mesin yang sudah kami bawa ke sini yang menginap. Harusnya mesinnya kayak gini, speknya dinamonya harus segini. Nah, supaya bisa kami bagi-bagi. Mudah-mudahan lah Amanginang ke tahun berikutnya nanti kita usulkan proposal yang lebih banyak lagi, karena setiap satu proposal itu ada 2 atau 3 dosen yang menanggung jawab. Nah, dengan adanya masukan-masukan dari desa kita ini, bisa saja misalnya di sini ada juga perikanan, misalnya untuk kolam ikan, bisa buat masukan kalau boleh seperti di Semalungun kemarin, karena dia buat kolam ikan dia tenang kolam ikannya, jadi banyak bermatian ikan-ikannya. Jadi bagaimana solusinya itu kita buat dia kincir angin tenaga surya, tidak memakai listrik. Jadi listriknya itu pun sebagian bisa dimanfaatkan bagi penjaga ikan itu karena masih ada sisa. Nah, jadi sekaligus ada kincirnya, perputarannya ikan itu pun bisa sehat, tidak bermatian begitu. Nah, kalau dia ada kincirnya itu berarti ada menghasilkan gelembung-gelembung. Gelembung-gelembungnya itu yang diperlukan oleh ikan ini untuk menghasilkan oksigen. Nah, jadi kalau seperti inilah pas panas matahari, ini kolamnya, kolam kita bilang lah kolam sawah. Nah, dia hanya apa di situ nggak berjalan airnya. Jadi gimana ikannya mau sehat gitu. Jadi dengan adanya kincir ini kita buat satu seperti air terjun, baru perputaran airnya, maka ya puji Tuhan kolam yang di Simalungun khususnya itu memang nggak banyak, per desa-desa yang kita buat karena speknya pun sedikit. Nah, tapi mudah-mudahan ke depan ada lagi, ke depan ada lagi gitu. Nah, ini pun semua berhasil karena doa Amanginang ini. Kemarin juga sudah ada sebelumnya ya Pak Winarto, tapi kemarin belum berhasil. Kita buatkan lagi bagaimana supaya berhasil. Mudah-mudahan nanti, karena saya dengar tadi ada beberapa kelompok tani di sini, mudah-mudahan ada masukan lagi apa yang bisa kami buat di terutama dari kampus non-ensen Pematang Siantar. Kalau kampus Medan kan udah jauh ke sini, kita lebih dekat dengan Pematang Siantar. Kira-kira seperti itulah Amanginang. Terima kasih kembali. Ya, jadi sekaligus juga untuk tahun depan, mana tahu ada aspirasi dari Bapak Ibu sekalian menjadi mitra kami, memberikan suara atau pendapat apa kebutuhan di desa ini selain tangan kopi. Nah, ini menjadi bahan kita untuk tahun depan hidup lagi untuk pendanaan dari negara. Nah, jadi karena judul yang masuk itu contoh Bapak Ibu 1000 judul dari semua kampus universitas yang ada di Indonesia,
itu paling 100 judul yang mereka terima. Jadi sisanya itu dibuang. Nah, makanya kenapa pemerintah atau negara melalui kementerian kami dapat kesempatan, karena betul-betul mereka lihat ada kebutuhan. Seperti yang dibilang Bapak PPI tadi, bahwa ini menjadi ikonik kopi. Nah, jadi mereka cari tahu itu Desa Bangun itu seperti apa, kopinya berapa apa. Jadi mereka nilai itu. Sehingga ketika kita mengirimkan judul seperti ini, jadi mereka terima. Dan asal-asal bekal proposal itu memang ibu di petani semua semuanya menginap. Jadi atas semua bangun musik suasana tahun. Kira-kira ada ide atau saran sen amanginan nabui memenuhi kebutuhan petani. Iya, kalau gue bisa kado sama penduduk semua, asal pun madotan gitu. Ya silakan Bang. Ayo, Ulur orang silakan. Karena bisa seperti ini Bang Inam, biarpun kami kampus Nomensen Pematang Siantar bisa merangkul beberapa kampus satu tim untuk datang ke sini. Nah, jadi kalau ada masukan, kami juga akan kerjasama dengan kampus ini supaya nanti kami akan datang ke sini apa yang menjadi masalah khususnya di tanaman kopi. Kira seperti itu, kita diskusiasi sama dengan kepala seminar. Nah, ayo berbeda tuh. Iya, kalau potong mungkin sedikit banyaknya Bapak ini mesti sudah mau bilang masalah perkebunan sambil kopi. Aku berapa itu loh? Aduh kita punya sama bukan kita kan tapi orang benar. Kira-kira ini dia tuh permasalahan. Mungkin Bukan Bapak bisa berinokta boleh juga ini juga lagi riset semua asal kolaborasi dong nggak salah satu. Nah, jadi gini Pak, terima kasih dari Universitas Nomensen. Jadi selama ini memang sudah ada di sini pendampingan dari HRNS. Jadi mungkin sudah hampir 2 tahun. Jadi kami pun juga Pak butuh pendamping lagi karena ilmu dari sini kalau kita satukan nanti mana yang lebih terbaik. Jadi kami harapkan ke depan dari Nomensen adalah betul-betul mendampingi bagaimana mulai dari awal perawatan, penanaman, perawatan, bagaimana biar hasilnya melimpah Pak. Jadi yang kami butuhkan sebagai petani kopi, kami masih kurang belajar lah Pak. Jadi kita ini udah harus profesional lah, jangan petani kopi apa lagi tradisional. Jadi biar bisa hasilnya melimpah Pak, perlulah diprogramkan ini bagaimana cara perawatan kopi sama pengurusannya, pengolahannya Pak. Nah itu permintaan kami petani kopi di. Terima kasih Pak. Kalau untuk gel ada kan Bapak ini? Udah dirongkak Pak. Nah udah dirongkak. Nama BD juga kan? Itu udah beralih ke kopi Pak. iya, sama gue kan. Karena kami juga Pak tergiur itu seperti yang Bapak Siparani bilang tadi, betulnya Bapak itu dosen di apa? Simanik itu. Makanya ada video yang kemarin. Ketua IG Indeks Geografis Kopi Arabica, kopi Sumatera Utara. Teman. Iya, itu dosen tamu dia. Dosen tamu. Iya. Saya kampus dia. Kan praktis kan? Dia di sini. Dosen itu kampus-kampus. Iya. Ketua IG Kopi Sumatera Utara. Jadi memang kalau seperti yang dibilang Pak Sekalian memang pendampingan ini memang
kalau khusus di desa Bangun Pak kan, dari berbagai elemen sudah ada, dari Starbucks pun sudah datang, dari kita dari pemerintahan pun kami kan dulu terus mendampingi dari LSM tadi NGO HRNS banyak sudah mendampingi. Jadi ya tinggal memang kalau kita bilang nanti kecepatan petani mengadopsi tidak salah ya, itu kan tugas kita bersama nih mengadopsi. Jadi bukan memang sekarang kita Pak lagi bagaimana lah memaksimalkan supaya persepsi petani kita khusus di Bangun ini lebih menghargai kopinya. Makanya selalu kita utarakan, andai kata kopi ini bisa tumbuh optimal di Medan, orang Medan nanam kopi sekarang. Kan nggak bisa nggak mau nanam kopi. Jadi kalau di Bangun ini memang Pak semuanya berserba ada. Kayak dibilang Pak Baris tadi kan, gilingan kopi itu karo itu dari sini tuh hampir 80%. Di sini sih kalau awal mulanya pusat gilingan kopi yang mana di Sebaran Barat. Nah, terkenal nih. Jadi ditambah lagi dengan modifikasi dari tim Kemensen bersama dengan program pelatihan ini tadi Pak kan ya. Memang mudah-mudahan ini menjadi menyemangati lah. Saya rasa untuk petani kopi kita ini. Jadi ini juga berkeinginan inovasi seperti yang perlu tadi pengeringan itu memang perlu juga itu. Nah, kalau bisa pengeringan Pak kan, karena pengeringan ini akan mempengaruhi kualitas. Apalagi kalau kita dengar Bapak Ibu informasi khusus di bidang hutan, udah buka itu, Pro Presiden Jokowi mendukung katanya di Palembang di 2 daerah lain, udah bulan biru, pemerintah ditargetkan harus bisa meningkatkan produktivitas 4 kali lipat dari yang normal. Karena secara nasional kita 800 kilonya sampai 1 ton per hektar. Di daerah itu sebenarnya sekitar 800 kilo per hektar. Apa yang perlu kita kejar? Memang ya tidak bisa gampang membuatkan tanah. Ya pastinya kalau kopi ini kita kerjakan sekarang bukan bulan depan dapat. Kemungkinan di tahun depan karena dia berkelanjutan. Jadi kami juga berharap Pak dari Kemensen nanti kan pasti ada yang pertanian Pak kan. Seperti apakah seperti kekeringan tadi Pak kan atau pendampingan dari teknologi ramah lingkungan. Nah, perlu juga lah ini. Biar ada warna-warninya Pak. Karena kalau BPD ini bicara kan, jangan sih barang. Bosan ini kan gitu kan. Kalau masuk orang Bapak, beda lagi warna-warninya Pak. Nah itu kira-kira dari kami. Masukan juga memang ke kami Bapak Ibu. Jadi karena kebetulan pendanaan kita ini bukan pendanaan untuk secara lama. Nah, jadi pendanaan untuk khusus untuk satu bentuk sosialisasi. Nah, jadi karena sosialisasi Bapak Ibu, pada saya dihubungi di ulap kami karena dana terbatas. Iya, bicara tongkar betongkan. Jadi ketika kami sudah melakukan sosialisasi dan kami berikan mesin, berakhirlah kontrak itu, berakhirlah pengabdian kami. Jadi mungkin kalau bentuk dalam waktu lama seperti pendampingan yang Bapak Ibu minta, itu pendanaannya ada khusus lagi. Nah, jadi kan keseluruhan memang kalau bui satu tahun bui dan punya bisa maksimal ini kopi produksi kopi, bui dulu kami deh kembali tadi ke anggaran terbatas. Nah, jadi ada 2-3 anggaran, nah bui mungkin ya kami sampai kami, mudah-mudahan mau bui satu, mudah-mudahan mau bui mau nangkas, bui satu pendampingan. Itu maksudnya. Jadi memang ada juga program pemerintah, tapi memang harus dilihat juga uangnya, harus tahu orang itu satu tahun berapa hasilnya dalam uang. Karena pemerintah juga akan kasih nanti sebesar itu juga. Karena kalau misalnya 1M-nya bisa dapat 1 tahun, pemerintah juga akan kasih 1M. Tidak dipotong-potong. Tadi jelas dia, karena seperti ini tadi produknya ada banyak, berarti memang betul. Nah, apalagi ada notaris, berarti betul. Mudah-mudahan nanti karena adanya kita akan menjalin kerjasama juga dengan ini supaya kita mudah-mudahan bisa mengusulkan proposal. Pendampingan itu Pak. Iya, jadi kita nanti yang membuatkan apa yang
masukan dari Bapak Ibu ke kita akan siapkan orang yang mau datang. Di negara betul, karena petani kopi. Dan modalnya pun dikasih. Kalau terbentuk sendiri wasit tanaman kopi, itu bisa hampir 1 tahun, 1 hektar. Kalau ada berapa hasilnya? Kalau tahu betul pun, kalau terakor ini. Itulah Itu namanya. ya. Kalau ada teman itu kan, itu namanya dari pun menurut lagi. Proposan negara sendiri untuk juga. Ya, itulah yang namanya produk unggulan. Kita buat nanti produk unggulan Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Dairi. Nah, itu nanti produk unggulan. Jadi pas dari Pak kan, jadi seperti yang dibilang Tiga Indonesia tadi, lima warna kita seorang petani kudu menelusuri, ada ketelusuran kudu diri. Artinya sebenarnya bang kan, kita mah kopi olah di bersukun mah kita, contohnya amang kedua mah bersukun, jadi kopi muna, kok harus batang dong, ada kan petani kopi. Nah, jadi kalau boleh ditelusuri siapa harus batangon, berapa yang berumur 5 tahun, berapa yang berumur sekian tahun, sampai tadi analisis usaha tani. Jadi semua sonar pas ketemu kepala desa, sering kan tahu tuh nakingan proses manajemen di budidaya kopi, yang memang kita nggak akan tahu, nggak akan pernah menikmati namanya apakah beruntung atau rugi bertani kopi. Jadi kembali ke tadi seperti peran dari Indonesia tadi, ulang ya. Memang itu memang jadi PR kami, memang kami dulu disitulah jadi momok, asal ditanya data, harus akan ini pasti. Tapi kalau misalnya nanti minta orang bapak data itu ada ketelusurannya, kami bisa optimal supaya kami bisa sajikan. Ada ketelusuran data itu seperti apa sebenarnya potensi yang ada di desa Bangun ini. Kalaupun nanti itu data itu hanya bisa kita ambil dari 17 kelompok tani. Sebenarnya 17 kelompok tani itu hampir kurang lebih sudah mewakili 80% penduduk di Bangun ini. Nanti kami akan bantu Pak, dan kalau memang itu nanti dibutuhkan masalah ketelusuran petani kopi di wilayah mereka. Jadi begini Pak, salah satu yang jadi masalah dalam setiap usaha yang kita lakukan adalah manajemen. Jadi untuk mengetahui tingkat manajemen seperti di sawit ya, sekarang sudah ada mereka menggunakan drone. Jadi mereka deteksi nih, misalnya dapat satu pohon, ya kan, tinggi sekian, dia udah tahu berapa tahun usia tanaman itu. Jadi dari situ kita akan memikirkan juga bahwasannya di petani kopi di desa Bangun ataupun di Kabupaten Dairi perlu juga sepertinya teknologi seperti itu. Nah, jadi untuk melihat misalnya pertumbuhan itu pun ataupun menyiram kopi itu pun lagi tidak perlu lagi petani langsung turun ke lapangan. Jadi tadi terpikir sama saya, tadi Bapak bilang habis pencucian kopi ini air cenderung dibuang, cenderung kan? Jadi memang sudah saya pikirkan tadi untuk membuat teknologi yang bisa memurnikan air itu, kemudian air itu kembali disemprotkan ke tanaman kopi kembali. Jadi perlu dianalisa bagaimana hasil pertumbuhan kopi itu setelah menggunakan air dari bekas cucian ini, apakah makin subur atau tidak. Nah, jadi bisa kita ukur nanti sebulan bisa tambah yang mili pun dia kan udah jadi pertumbuhan, data pertumbuhan. Jadi terima kasih Pak, tadi udah banyak masukan yang saya catat di sini. Semoga nanti kalian bisa mengembangkan kembali teknologi-teknologi yang bisa membantu para petani khususnya di desa Bangun, Kabupaten Dairi. Terima kasih. Tambah jadi Pak sekali lagi Pak kan. Tadi kami diskusi dengan anggota petani. Target kita kan tadi kan ingin kalau masalah kopi Arabica ini kan masalah potensi kopi Arabica dibandingkan Robusta ada keunggulannya. Apalagi di sekitar Danau Toba, dia tidak mengenal musim, tapi ada puncak, 2 puncak panen raya. Jadi kalau kita buat nanti Pak, masukan dari kami supaya bisa dia
ada hasil setiap bulan panen kopi. Kalau di sini, kalau di sekarang posisi dibangun, tentu panennya masih mengikuti alam. Jadi konsep yang mau kami tawarkan ke tim dari Nomensen, bagaimana kalau kita buat konsep tanaman kopi secara presisi, tapi di pengairannya kita pakai drip kalau bisa Pak. Nah, karena di sini, karena kopi ini sebenarnya kan kalau bisa kita atur airnya, terpenuhi dia terkontrol, yakin 80% dia bisa kita atur masa berbunga. Nah, jadi kalau bisa Pak, konsepnya pertanian budidaya kopi secara presisi, tapi di sistem irigasinya Pak, irigasi lah istilahnya, irigasi. Kalau bisa Pak, itu juga masukan dari kita Pak. Kita buat nanti apa berupa demplot seperti apa Pak kan, yang bisa menjadi contoh dan nggak usah kita, tapi Bapak dalam konsep itu seperti apa yang bisa diadopsi nanti Pak di pengairannya Pak ya, di irigasi. Sekali di situ nanti diberikan pupuknya, itu juga dikasih airnya. Kalau setiap tumbuhan itu adanya kadar alam, air yang perlu dibutuhkan oleh tumbuhan itu. Kalau kita namanya kena air bisa itu pakai sensor kita. Jadi dengan bukan aja sensor yang kita tahu berapa kadar di situ. Nah, itu sangat juga itu nanti ya, kita kembangkan sudah masukan dari Bapak Ibu. Satu lagi Bapak Ibu, mungkin ini baru bicara tentang program pemerintah ke depan, khususnya mungkin dari kepala desa dan masyarakat sudah tahu seperti itu. Seperti ini yang saya sampaikan tadi tentang produk unggulan Sumatera Utara itu dibuatkan seperti ini. Kalau ada misalnya kita dapatkan hasil dari kopi itu 1 M dalam 1 tahun, itu nanti akan diberikan pemerintah 1 M 1 tahun. Nah, tapi di situ dibuatkan memang seperti ini supaya nanti Bapak Ibu juga nggak khawatir. Dibuat di situ apakah berani kelompok tani memberikan 100 juta di luar daripada 1 M itu misalnya dikeluarkan dari situ. Ya, tapi itu cara berpikirnya seperti ini, Bapak Ibu, bukan berupa uang juga yang kita kasih, berupa misalnya tempat itu namanya udah kita konversi ke berupa uang. Jadi jangan kita pikir Bapak Ibu, nanti kita kasih 100 juta dan 1 M datang. Nah, kira-kira gitu sepertinya. Nah, baru kita konversi misalnya akan datang audit. Kalau lebih kurang 1 M masih sekitar totalnya itu. Kalau tadinya kalau udah 10 M ya dari Jakarta. Nah, karena kita pun memang sudah pernah memenangkan yang M, tapi untuk ini masih kecil. Nah, jadi kalau yang besar dia dari Jakarta, kalau dia yang kecil nanti dari Sumatera Utara gitu. Yang maksudnya saya pikirkan tadi jangan jadi dikasih 100 juta. Nah, bukan berupa uang. Nah, jadi kalau itu namanya in-game, berupa bisa kita bilang kami kan kasih ladang, bukan dikasih ladangnya ya Bapak Ibu, kami kasih ladang sebagai percobaan, biaya ladang percobaan itu sekian. Nah, bisa saja satu ladang itu 100 juta biaya percobaannya. Nah, itu juga sudah merupakan konversi uang Bapak Ibu. Nah, kami kasih tempat untuk diskusi seperti ini. Itu kita bilang misalnya itu udah ada 1 bulan, berarti kalikan sekian, udah ada 20 juta. Nah, berarti udah melebihi kan Bapak Ibu, supaya nanti pas ada program ini, karena setiap tahun ada program ini Bapak. Nah, jangan terkejut kita nanti diberikan uang 100 juta gitu. Nah, nggak seperti itu maksudnya, supaya saya jelaskan juga nanti begitu diskusi mengenai program ini ke depan, kita akan datang juga nanti baik Bapak Ibu yang ada di sini. Kira-kira seperti itu. Memang
banyak program, apalagi kalau seperti ini saya lihat jelas apa namanya kelompok tani, karena ada juga kelompok tani yang dibuat gitu. Nah, kelompok tani yang dibuat itu kami nanti yang bertanggung jawabkan dari belakang. Oke. Jadi dulu Pak, di videonya ada nggak kira-kira itu ada aplikasinya perubahannya untuk sekian gitu. Presentasinya, misalnya gini Pak, misalnya dalam 2 liter kulit kopi misalnya, atau 1 kilo kulit kopi kita kurang daripada campurannya, misalnya campuran yang lain bisa sekian. Ada banyak video Atau nanti diketikkan aja. ada. Tapi kalau mau lebih akurat juga di botol itu dikasih tahu atau untuk 100 liter air atau apa yang mau diimplementasikan, ini dibuat ada berapa kali tuang di botolnya, jadi udah ada bentuknya. Tapi biasanya kalau misalkan tadi kayak 1 ember ini dia cukup 2 atau 3, karena sifat bakteri tadi Pak itu dia berkembang biak terus. Iya terus, jadi 1 botol pun kalau kita biarkan dia 2 minggu aja itu udah cukup benar. Nah, kenapa? Semakin banyak bakteri berarti semakin cepat nanti menguraikan sampah ini. Ini ada yang pola dong, sudah apa kalau lagi. Iya. Dan dua itu, Iya. kalau masih pola kan itu sesuatu kan. Universitas AKBP Nomensen Pematang Siantar. Unggul dan berdaya. Desa bangun. Jaya, jaya, Jaya.